Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wansur alaina rahmatak. وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid Jami'atuz Zahidin yang kami hormati, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga detik ini limpahan, titipan, nikmat serta karunia dari Allah selalu kita terima. Banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Meski kita menghitungnya, jika dihitung la tusuha, tak pernah berhasil menghitung nikmat tersebut. Maka dari itu ibu bapak, sudah semestinya kita syukuri nikmat Allah ini. Mensyukurinya tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Karena apa susahnya menggerakkan anak lidah. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks mensyukuri nikmatnya itu wal amalu bi ta'ati, menggunakan nikmatnya untuk taat. Menjadikan apapun nikmat Allah itu untuk ketaatan. Semuanya tanpa terkecuali. Karena memang hakikat tujuan Allah ciptakan hidup kita ke dunia ini semata-mata untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah makna lainnya adalah taat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur akan nikmatnya. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat hidup, nikmat umur, nikmat yang menjadikan kita bisa masih bangun sholat subuh berjamaah pada pagi ini. Nikmat yang sampai detik ini kita masih bisa menjalani aktivitas. Alhamdulillah berakhir Ramadan kita masih diberi kesempatan hidup. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan dengan mensyukuri nikmat Allah. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa pada subuh yang mulia ini di pekan pertama kita membahas seputar masalah muamalah atau seputar masalah ekonomi Islam. Namun pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengaitkan kondisi, realitas, suasana kita saat ini pasca Ramadan. Ya, kaitannya habis Ramadan dengan muamalah kita. Kita tahu ibu bapak yang berbahagia, sebulan penuh kita bersama dengan Ramadan. Ramadan lebih kurang 2 pekan sudah berpisah dengan kita.
Harapannya kita semua ini mendapatkan tujuan atau hikmah dari Ramadan. Apa yang harus kita dapatkan? Hikmah dan tujuan itu berupa predikat takwa. Ya, takwa. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Imtisal mengerjakan awamirihi, apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wa ijtinabu nawahihi, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Inilah tujuan Ramadan. Makanya Ramadan itu bulan latihan, syahrut tarbiyah. Sebulan penuh kita digembleng sampai pada predikat takwa. Nah, kalau sudah tercapai sampai pada predikat takwa, berhentikah ketakwaan itu? Ternyata tidak. Bahkan ukuran orang meraih predikat takwa itu ditengok setelah berpisah dia dari Ramadan. Makanya setelah Ramadan nanti kita kemarin ya, setelah Ramadan kita masuk ke bulan Syawal. Tanggal 1 Syawal adalah hari raya kemenangan, hari kemenangan, sebulan penuh digembleng di Ramadan. Nah, kemenangan itu pun tidak ditengok, dilihat, diukur dari tampilan, tapi juga diukur, ditengok dari ketakwaan. Ini yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz? Laisal aid liman labisal jadid. Tidaklah aid hari raya liman labisal jadid, bagi orang yang punya pakaian yang baru. Maka tidak ditengok dari pakaian, tampilan, makanan, apalagi rumah. Kalau di kampung kami, Bapak Ibu, tidak sah lebaran itu kalau rumah tidak dicat. Tidak ditengok dari sisi rumahnya, makanannya, pakaiannya, karena bukan itu ukurannya. Tapi kalau rumahnya dicat, pakaiannya baru, makanannya disiapkan banyak, salah enggak salah? Boleh, boleh. Tapi bukan itu ukurannya. Apa yang menjadi ukurannya? Kata Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, walakinnal aid taqwallahu tazid. Akan tetapi aid adalah taqwallahu tazid, ketakwaan yang meningkat, ketakwaan yang bertambah. Jadi berhasil meraih predikat takwa sebulan penuh. Nah, selanjutnya apa? Setelah Ramadan meningkat, bertambah ketakwaan. Inilah orang yang hari raya. Nah, kaitannya dengan Ramadan, dengan muamalah kita apa? Kaitannya orang yang bertakwa tidak sekedar ditengok, diukur dari sisi ibadah. Orang dikatakan bertakwa tak sekedar dilihat dari sisi ruhiyahnya. Tidak ditengok hanya dari aspek ibadah puasanya, solatnya, sementara muamalahnya tidak sesuai dengan syariat. Maka seharusnya pasca Ramadan ini, di saat kita berada di bulan Syawal, kita ketakwaannya harus meningkat. Maka mulai saat ini kita harus sudah mulai memperhatikan muamalah kita. Syar'i atau tidak? Sah atau tidak? Sesuai syariat atau bertentangan dengan syariat? Kalau selama ini sebelum Ramadan, Bapak Ibu, kita tak peduli halal haram. Kalau orang Sumatera Utara bilang ribak sudi semua. Main hantam saja semua. Tak peduli, yang penting dapat. Kalau bicara bisnis yang penting untung, profit. Tak peduli halal haram. Nah, harusnya selesai sebulan penuh dari Ramadan, berada di bulan Syawal, maka seharusnya kita sudah hanya mengambil dan memilih yang halal-halal saja. Tak boleh mengambil yang haram. Karena ukuran takwa tadi itu tidak hanya ibadahnya, bahkan ibadah orang akan bermasalah, dianggap sia-sia,
Bahkan ada ulama mengatakan batal ibadahnya ketika muamalahnya tidak sah, ketika muamalahnya tidak syar'i, ketika muamalahnya tidak sesuai syariat. Masalah ibadahnya, Pak, cacat ibadahnya. Seperti Ramadan kemarin saya membahas pada malam harinya, malam Ramadan, waktu itu kita bahas kaitan puasa dengan muamalah. Ada dua pendapat kemarin kita kemukakan. Pendapat ulama bermazhab Az-Zahiri, termasuk pendapat Imam Al-Auza'i. Orang berpuasa tapi masih bermaksiat, melakukan ribawi, muamalahnya tidak syar'i. Kata Imam Al-Auza'i, termasuk ulama bermazhab Az-Zahiri, puasanya tidak sekedar batal tapi wajib diqodo. Meski ini bukan pendapat yang rojih, pendapat yang mayoritas, tidak. Ya, kalau pendapat mayoritas gimana? Mayoritas ulama berpendapat orang berpuasa muamalahnya tidak syar'i, masih ada ribawi, transaksinya tidak sah, masih ada batil, fasad ataupun tidak misalkan, maka puasanya tidak batal, cuma pahala puasanya habis. Puasanya tidak mesti diqodo, kata jumhur ulama. Ini pendapat yang rojih, yang kuat. Tapi pahala puasanya habis. Ini satu bukti contoh, Pak. Ketika kita beribadah, muamalah kita tidak syar'i, maka akan merusak ibadah kita. Ketika kita beribadah, sholat, puasa, tapi muamalah kita tidak sesuai syariat, maka ibadah sholat, puasa, haji kita bermasalah. Ya, kayak tadi puasanya, kalau pendapat yang rojih, cuma gugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Puasa sebulan penuh hanya menyisakan lapar dan haus. Bagaimana ibadah yang lain? Sama. Contoh sholat. Sholat kita dirikan. Itu kalau muamalahnya tidak syar'i, harta yang kita dapatkan tidak halal. Karena dari muamalah yang tidak syar'i atau syar'i itu akan berdampak terhadap harta. Kalau syar'i muamalahnya, harta yang didapatkan halal. Kalau muamalahnya tidak syar'i, harta yang didapatkan tidak halal. Kalau sempat harta yang tidak halal ini kita miliki, dibelikan makanan dan minuman, masuk ke mulut, lewat tenggorokan sampai ke lambung, ke perut kita, diproses. Nah, yang seperti ini apa kata para ulama? Misalkan Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitabnya Sulamut Taufik, beliau menulis salah satu syarat diterimanya sholat. Sholat itu diterima, bukan sah tidak sah. Kalau sah tidak sah, tidak masuk kategori ini. Tapi ini syarat diterima. Karena kan kalau sholat itu ada 3 syarat. Syarat wajib, syarat sah, syarat diterima. Kalau syarat wajib dan sah itu terpenuhi, gugur kewajiban. Tapi diterima atau tidak tergantung syarat sah ini dipenuhi atau tidak. Di antara syarat sah itu apa disebutkan di sana di dalam kitab Sulamut Taufik itu, di sana dijelaskan ayyakuna ma'kaluhu wa malbasuhu wa musallahu halal. Salah satunya menjadikan makanan, minuman, pakaian kita harus berasal dari yang halal. Ya, yang dimakan harus halal, yang diminum harus halal. Pakaian yang menempel di tubuh harus halal. Termasuk tempat yang digunakan untuk beribadah itu harus berasal dari yang halal. Kalau yang haram, sholat hanya gugurkan kewajiban tapi tidak mendatangkan pahala karena tidak diterima ibadah sholatnya. Nah, ini yang kami katakan Bapak Ibu, bermasalah ibadah kita. Rusak ibadah kita, bahkan batal ibadah kita ketika ibadah kita hanya
ya, memenuhi syarat wajib dan sah, tapi tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, termasuk dari sisi muamalah. Maka dari itu penting di sini kita pahami, muamalah kita harus syar'i. Apalagi pasca Ramadan dikatakan bertakwa kalau seorang itu ibadahnya mantap, hablum minallahnya dijaga, dan juga hablum minan nasnya juga dijaga. Nah itu puasa, sholat, haji, umroh juga begitu Pak. Haji umroh kalau sempat muamalah kita tidak syar'i, dapat harta yang tidak halal, harta yang tidak halal ini kita gunakan untuk berangkat haji dan umroh, maka hajinya itu disah karena memenuhi rukun dan syarat, tapi hajinya tidak mabrur karena tidak digunakan harta yang halal untuk berangkat ke haji. Padahal haji yang mabrur itu laisal jaza illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, orang yang berangkat haji, orang yang pergi umrah, andaikan harta yang digunakan adalah harta yang tidak halal, ya, maka apa yang terjadi? Hajinya sah, tapi hajinya tidak mabrur. Kalau umrohnya sah, tapi umrohnya tidak mabrur. Kalau tidak mendapatkan mabrur, maka tak ada balasan pahala atau jannah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, namun kalau terkait haji dan umrah, ada fenomena hari ini kita jumpai. Berangkat haji umrah dibayar pakai uang pribadi. Cuma terkadang akadnya tidak syar'i. Ini khusus kasus orang yang berangkat pakai talangan. Terkadang dalam kasus talangan haji dan umrah itu akadnya tidak syar'i. Kalau syar'i ya tidak masalah. Haji dan umrah itu kan haji wajib, umrah sunnah. Cuma wajib itu ukurannya apa? Istato'a, kesanggupan. Mampu dari sisi apa? Karena haji dan umrah ini masuk kategori ibadah jenis jasadiyah wa maliyah, maka ukuran mampu dan sanggupnya ditengok dari sisi jasad fisiknya, kesehatannya, dan juga dilihat dari sisi hartanya. Itu makanya para ulama berpendapat kalau ada orang menunaikan haji, dia mampu secara materi, haji itu wajib, namun di sisi lain dia punya hutang, melunasi membayar hutang wajib, maka lebih utama dia membayar hutang daripada menunaikan haji. Nah, hari ini muncul kasus talangan. Ada orang yang pergi haji atau umrah, yang banyak itu umrah. Berangkat dulu umrah, pulangnya baru dibayar cicilannya. Berangkat umrah ditalangi, pulangnya baru diansur bayarannya. Nah, yang jadi persoalannya di mana? Ketika talangan itu, di dalam kasus talangannya Pak, berangkat haji umrah pakai talangan, berarti kan tidak mampu. Kalau kita pahami selama ini. Namun ulama, salah satunya ada yang berpendapat misalkan dari MUI mengeluarkan fatwa ya. MUI mengatakan kalau berangkat haji umroh pakai talangan, nah sementara kalau dia kumpulkan duitnya itu tidak terkumpul-kumpul, namun kalau dia ditalangi berangkat umroh, pulangnya dia bisa bayar cicilan, maka dia dikategorikan mampu untuk menunaikan umroh. Tapi perlu diingat, kalau pendapat ini dipakai, dipastikan talangannya itu syar'i. Karena kalau tidak syar'i, muamalahnya tidak syar'i. Kalau muamalahnya tidak syar'i, kaitannya dengan mabrur tak mabrur. Di mana letaknya syar'inya yang harus kita perhatikan? Ketika talangan itu pertama sama tidak antara bayar cash kontan dengan talangan?
Kalau bapak ibu berangkat umroh, bayar cash 26.500.000 misal. Talangan 26.500.000 enggak? Harusnya 26.500.000 berangkat dia. Nanti pulangnya dicicil 26.500.000. Enggak Ustaz, ada kelebihan 31 juta. Kelebihan 4,5 juta itu uang apa? Tambah administrasi, tambah wakalah bil ujroh. Apa itu wakalah bil ujroh? Kita mewakilkan diri untuk diurus. Kita kan mau berangkat umroh, daftarkannya diurus oleh mereka yang talangan menalangi. Dapat upah dia. Yang namanya talangan itu akadnya qad alias hutang. Ketika dibuat akad yang lain, muncul akad kedua, double akadnya. Bermasalah jadinya. Karena Nabi menyatakan dalam sabdanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Akad hutang tidak boleh ada administrasi tambahan, kecuali administrasi yang logis. Misalkan karena mau pergi umroh, ada administrasi yang mau ditandatangani, surat menyurat, perlu materai. Materai ditanggung oleh yang bersangkutan. Cuma pas kita mendaftar tak bawa materai. Tempat mendaftar menyediakan materai tapi diganti. Perlu materai berapa? 5 misalkan. Nah, ada bawa materai bu? Nggak ada. Cari materai dulu bu, siapkan materainya. Ada jual materai di sini? Ada. Tapi ibu ganti lagi. Nah, kita ganti. Administrasi seperti ini boleh. Ya, tapi administrasi karena hutangnya ini memunculkan akad yang kedua. Apalagi ditambah akad upahnya, muncul akad ketiga. Kata Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Nah, berikutnya cicilan dibayar tiap bulan. Pulang dari umroh dibayar cicilan tiap bulan. Ketika dibayar cicilan, pas waktu yang ditetapkan, anggaplah dicicil tanggal 10 tiap bulan dibayar. Ternyata telat bayar cicilan. Nah, telat bayar cicilan kena sanksi. Ya, sanksi alias denda. Maka denda ini jadi riba. Disepakati sebelum berangkat umroh, uang talangan dipakai untuk pergi umroh, maka menurut kami ini masuk kategori umrohnya sah, namun tidak mendapatkan mabrur. Kenapa? Karena ada akad yang tidak syar'i. Apakah muncul double akad atau karena transaksi riba ada di dalamnya? Makanya kata Nabi dalam sabdanya, man jama'a amalan min haram. Siapa saja yang telah mengumpulkan harta dari yang haram, labbaik Allahumma labbaik. Dia baca talbiyahnya Pak ketika pergi haji. Namun apa kata Allah? La labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardud alaik. Tidak ada panggilan bagimu, wa hajjuka mardud alaik. Hajimu tertolak. Artinya apa? Hajinya sah, namun tidak mendapatkan balasan mabrur, yang merupakan balasannya dari mabrur adalah surga. Nah, tentu kita tak menginginkan demikian. Maka dari itu, boleh tidak pakai talangan tadi jadinya? Kalau kita pakai pendapat atau fatwanya MUI, boleh. Tapi dengan catatan, pastikan talangannya itu syar'i. Tidak ada double akad di dalamnya. Tidak ada riba di dalamnya. Tapi denda tadi Ustadz, ini supaya memaksa, disiplin, dia bisa bayar cicilan. Yang namanya talangan, hutang itu tujuannya menolong. Orang telat bayar cicilan bukan karena sengaja, semuanya bukan karena faktor sengaja. Bisa jadi telat bayar cicilan karena tak mampu membayarnya. Maka dari itu tak boleh ditetapkan adanya denda atau sanksi dari hutang. Sama yang pernah saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Dalam kasus arisan. Kan tidak boleh pakai duit buku. Kalau tetap arisan mau dilakukan. Main arisan.
Ada duit buku disepakati, maka itu tambahan. Dari apa? Dari akad hutang. Sama dengan talangan haji dan talangan umroh. Oleh karena itu, ini satu contoh lagi Ibu Bapak, di mana ibadah haji dan umroh kita akan bermasalah lewat talangan yang tidak syar'i, tidak sah menurut ketentuan syariat. Yang mana haji dan umroh kita nantinya tidak akan mendapatkan balasan mabrur. Oleh karena itu para ulama salaf berpendapat orang yang haji dan umroh harus mampu dari sisi fisik dan juga materi, modal, harta untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga kalau dikaitkan dengan hutang, dia menunaikan haji dan bayar hutang, maka lebih utama dia membayar hutang daripada menunaikan haji. Selesaikan perkara hutangnya. Ini umroh itu tak wajib, umroh itu sunnah, dikerjakan berpahala, kalau tak dikerjakan tak berdosa. Dikaitkan dengan hutang, maka lebih afdol, utama melunasi hutang daripada berangkat umroh. Ibu bapak yang berbahagia, inilah satu hal yang perlu kita pahami, di mana orang bertakwa mesti harus totalitas. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Hubungan dengan Allah dijaga, ibadahnya mantap, muamalahnya pun mantap. Di antara muamalah yang harus diperhatikan adalah muamalah dalam makna khusus berkaitan dengan pengelolaan harta. Artinya harta kita mesti harta yang halal. Agar halal mesti akadnya sah menurut syariat. Dengan begitu insya Allah tidak akan bermasalah dengan ibadah kita. Tapi kalau muamalah kita tidak sah, tidak syar'i, maka akan bermasalah terkait dengan ibadah yang kita kerjakan. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, haji, termasuk juga umrah. Baik, sekedar pengantar Bu Bapak, ada waktu beberapa menit. Bagi ada yang kita ingin sharing, persilakan. Ya Pak. Memang kita ingin misalnya umrah, mau kita kalau 2 bulan kita 2 bulan, tapi dipaksa oleh yang menghalangi ini, kita mau pada barang. Apakah kita pahala kita turun? Iya. Atau mereka yang turun? Iya. Sebetulnya ini mohon maaf, betulkah Bapak Ibu dipaksa atau Bapak Ibu mengikuti paksaan? Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu dipaksa itu tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau haji umroh itu ikut bayar talangan tadi bertambah berlebih itu, Bapak Ibu itu kan ada pilihan sebenarnya. Cuma mau ngikut paksaan. Artinya ngikut aturannya. Artinya di sini ada pilihan sebenarnya. Pilihannya itu tadi. Ikut aturannya dengan talangan, akadnya tidak sah, atau tak ikut, berarti tak berangkat. Ada pilihan. Itu kalau paksaan tuh Pak Bu, Bapak Ibu tak ada pilihan lain. Contoh BPJS. Kalau sempat berlaku undang-undang aturan BPJS, semua rumah sakit berobat di rumah sakit mesti lewat BPJS. Sehingga semua warga rakyat Indonesia wajib mendaftarkan diri di BPJS. Kalau tidak akan dikenakan sanksi publik. Layanan publiknya akan bermasalah. Kalau urusan ke publik itu bermasalah. Administrasi bermasalah. Mau tak mau kalau kita mau sakit harus mendaftarkan diri ke BPJS. BPJS kita tahu wajib bayar premi. Telat bayar preminya dikenakan denda atau sanksi. Dan seterusnya. Ini tak dapat tuh baru dipaksa tuh Pak. Itu pun masih ada pilihan. Pilihan kita berobat atau enggak. Makanya berobat itu tak wajib. Berobat itu enggak wajib Pak. Berobat itu mubah.
Boleh berobat, boleh tidak. Apa dasarnya? Mar'atus sauda. Seorang mar'atus sauda, wanita berkulit hitam, kena penyakit epilepsi, datang ke Nabi, minta disembuhkan. Terakhir Nabi kasih tawaran pilihan, penyakitmu sembuh, kau tak punya jaminan surga, atau engkau ridho dengan penyakitmu, tapi engkau dapat jaminan surga. Pilih yang mana? Kalau begitu ya Rasul, biarlah penyakit ini ada sama aku. Tak usah sembuh penyakitnya kalau bahasa kita. Asalkan dapat jaminan surga. Nah, dasar hadis ini menjadi dalil kalau berobat itu boleh, mubah. Tapi kita ikhtiarnya ya. Nah, begitu. Tapi meski demikian Bapak Ibu, BPJS itu kan akhirnya memaksa. Itu baru. Kalau umroh tadi kan Bapak ada pilihan. Bapak berangkat pakai talangan atau nabung aja dulu. Atau ngumpul aja dulu. Perkara nyampai tidak, itu urusan lain. Yang penting pertama berazam, niat. Yang kedua, ikhtiar. Udah. Haji umroh ini panggilan. Haji umroh ini undangan dari Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu adalah memang undangan, panggilan Allah. Kalau Allah benar-benar manggil kita, ya gampang aja berangkatnya. Tapi ikhtiar, niat dulu. Mesti ada niat untuk haji dan umroh. Mesti ada niat untuk haji misalkan, Pak. Nah, tinggal Bapak nabung aja dulu. Setelah nabung gimana? Udah cukup, bermohon sama Allah. Cukup, berangkat. Pilihannya. Atau pilihan kedua, pakai talangan. Boleh enggak pakai talangan? Kalau pakai pendapat MUI tadi boleh, Pak. Tapi pastikan talangan enggak syar'i. Cuma kata Bapak tadi talangannya bermasalah. Nah, kita dipaksa. Sebenarnya tak dipaksa, dikasih pilihan. Pilihannya Bapak ikut talangan atau enggak. Dipaksa itu enggak ada pilihan, Pak. Bapak mesti ikut. Kalau enggak ikut, ada sanksi. Kalau talangan Bapak Ibu berangkat umroh pakai talangan, dipaksa begitu enggak? Sama kayak pajak. Bayar pajak itu dipaksa. Ya, dipaksa. Mau tak mau bayar. Meski ada kadang-kadang yang berpandangan, ya karena tidak mau bayar, ngotot tak mau bayar. Akhirnya apa? Surat menyurat kendaraannya mati. Nah, ini berdampak lagi, negatif lagi nanti. Masalah lagi, doror. Kalau sempat ada razia, kena tilang. Kalau dibayar pajak, masalah dalam Islam. Akhirnya apa? Ini masuk baru disebut kategori dipaksa. Sama BPJS tadi. Tapi kalau talangan itu tidak dipaksa. Ada pilihan, kita boleh ikut dan boleh tidak ikut. Kalau pajak boleh tidak tak bayar pajak? Kalau tak bayar itu karena tidak mau ikut aturan kan? Memang melanggar, tidak berseberangan lah, berlawan arus dengan aturan undang-undang. Tapi mestinya harus bayar pajak. Itu baru dipaksa. Kategorinya dipaksa, Pak. Nah, begitu, Pak. Jadi insya Allah. Tapi ada kisah. Ini kejadian di kita. Ada kawan, itu memang kaitan kita. Ada kawan yang ketika itu dapat penjelasan tentang talangan ini, Pak. Pergilah dia ke salah satu bank waktu itu, ingin menggunakan jasa talangan. Akhirnya dia komunikasi, cerita ke kita. Pas di bank itu dia telepon. Akhirnya kita sarankan, insya Allah sama ke penjelasan tadi, haji umroh ini adalah panggilan. Kalau Bapak memang dipanggil, insya Allah Allah mudahkan untuk datang berangkat. Jadi solusinya gimana, Ustaz? Bapak buka aja tabungan khusus haji umroh. Berangkat tabungan khusus. Ataukah ONH namanya. Atau tabungan pribadi aja. Tapi tabungan itu memang dikhususkan untuk tabungan berangkat umroh atau haji. Insya Allah Allah mudahkan nanti. Dia ikuti. Dia tabung ya. Malahan berangkat lebih awal dari rencana yang dia
siapkan. Nah, artinya dalam tahun itu, katanya dalam tahun itu juga berangkat. Ini kejadian nyata. Ya, kejadian nyata. Yang tadinya harusnya dia melakukan transaksi yang tidak syar'i. Nah, akhirnya apa? Dia memutuskan diri untuk bersabar, dia nyicil, nabung. Akhirnya ya, alhamdulillah qadanya Allah, qadarullah, beliau akhirnya berangkat. Maka dari itu yakin aja. Apalagi bicara masalah rezeki. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Ya, rezeki itu la yahtasib, tidak diduga-duga. Tapi kuncinya satu, taat. May yattaqil wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Ini syarat nih, Pak. Kalau syarat ini kita penuhi, maka akan dijawab oleh Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar, solusi semua masalah kita. Makanya orang beriman itu di saat dia tenang, dia taat. Di saat dia bermasalah, ada masalah, dia tetap taat. Semakin kencang taatnya. Kenapa? Karena semakin dia taat, semakin ada solusi dari masalahnya. Karena itu udah jaminan dari Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tidak hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki yang tak diduga-duga. Bapak pengen umroh haji. Ya, jadi kuncinya taat. Tapi saya ini udah taat rasanya Ustaz. Nah, kok belum dikasih-kasih juga? Nah, ini perkara keyakinan kita. Yakin kita. Ini kadang-kadang ragu. Ya. Nah, maka dari itu insya Allah, Pak. Nah, tapi intinya Bapak sebenarnya kalau pertanyaan tadi itu bukan dalam kondisi dipaksa. Masih ada opsi alias pilihan. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Bu, Pak? Nah, kalau tidak ada atau sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, ya, terkait dengan muamalah kita pasca Ramadan atau di saat Syawalan, ada juga hubungan lain yang perlu kita perhatikan. Kita ketahui, kita pahami bersama ketika Syawalan, di bulan Syawal ini Bapak Ibu, kita ada spirit saling memaafkan. Saling memaafkan atas satu ya dengan yang lain. Kenapa mesti memaafkan? Bukankah kita sebulan penuh sudah berpuasa? Puasa itu menghapus semua dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kan begitu? Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Telah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ma taqaddama, apa saja dosanya. Kita udah puasa nih, kok masih minta maaf juga? Dijawab oleh para ulama melalui kaidah fikihnya. Apa kata para ulama? Dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Dalil yang umum tetap pada keumumannya malam yarid dalilut takhsis, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kaitan dengan hadis tadi ternyata ditelaah dikaji oleh para ulama. Ternyata puasa Ramadan tidak menghapus semua dosa. Hanya dosa yang kaitannya dengan dosa kita dengan Allah. Kalau sebelum Ramadan kita tak peduli dengan solat, taubat masuk Ramadan. Sungguh-sungguh di saat Ramadan, minta ampun sama Allah, maka dosa inilah yang diampuni oleh Allah. Insya Allah. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan puasa, dengan sholat, dengan haji, dengan zakat. Bahkan dosa ini bisa menghabiskan pahala sholat. Dosa apa itu? Dosa karena kesalahan dengan orang lain. Nah, itu makanya di bulan Syawal ada tradisi kita, halal bihalal. Tradisi memaafkan, spirit memaafkan satu sama lain. Karena kaitan dengan dosa dengan orang lain.
Kalau konteksnya muamalah, ada dosa dengan orang lain yang harus diselesaikan di saat ini. Masih hidup ini. Apa itu dosa dengan orang lain? Terkait dengan wa akala malahada. Kaitan dengan harta orang lain yang kita ambil dengan jalan yang tidak hak. Dengan jalan cara yang tidak halal. Apa dasarnya hadis terkait dengan bangkrut? Nabi bertanya ke sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian apa disebut dengan bangkrut? Al muflisu fi qalu al muflisu fina maladhi harmalahu wala mata. Kata sahabat, bangkrut itu orang tak punya duit, yang tak punya materi. Kata Nabi, qala innal muflisa min ummati, orang bangkrut dari umatku ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat bisolatin, dia bawa pahala salat, wasiyamin pahala puasa, wazakatin pahala zakat, bahkan pahala haji dan umrohnya ditimbang, diproses, banyak pahalanya, rasanya udah mau masuk ke dalam surga. Namun apa yang terjadi ketika itu? Ketika udah mau masuk ke surga, datang kelompok orang yang memprotes, ya'ti qad syatama hadza, orang yang dicaci maki, wa qazafa hadza, orang yang dituduh, dipitnah, wa akala mala hadza, orang yang hartanya diambil dengan cara yang tidak halal, wa safaka dama hadza, orang yang ditumpahkan darahnya, wa daraba hadza, orang yang dipukul. Kalau konteks muamalahnya yang mana? Muamalah kaitan muamalah khusus harta orang lain. Nah, ini penting kita minta maaf nih Pak. Yang dosa ini tidak bisa selesai kecuali minta maaf walaupun habis Ramadan. Salah satu kaitan dosa ini juga masuk kategori hutang. Makanya hutang itu tidak selesai dengan puasa. Hutang tidak selesai dengan sholat. Hutang tidak bisa selesai dengan zikir, istighfar, taubat. Hanya selesai kalau hutangnya dilunasi. Kalau tak dilunasi, dibawa mati. Hutang itu dibawa mati kalau tak selesai. Makanya Al-Quran, kalau kita tengok surah terpanjang itu kan Al-Baqarah, ayat terpanjang 282. Itu ayat satu halaman full bahasan tentang hutang. Cerita jual beli hutang tidak tunai. Intinya ayat itu bicara tentang hutang. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jika kalian beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak tunai, hutang, ila ajalin musamma, dengan batas waktu yang ditentukan, faktubuh, maka catatlah. Seterusnya dijelaskan detail, sehalaman full. Para ulama mengomentari, berpendapat tentang ayat ini. Ayat tentang Al-Baqarah 282 yang panjang satu halaman full bicara tentang hutang. Apa kata ulama? Ini menggambarkan kalau hutang itu tidak selesai, maka panjang pula urusannya. Tidak selesai saat ini, maka akan dibawa sampai nanti setelah dunia, sampai ke akhirat. Nah, makanya kan ada banyak hadis yang menjelaskan itu. Kalau orang punya hutang, hutangnya dibawa mati, tidak diselesaikan olehnya, tidak diselesaikan oleh ahli warisnya, ahli musibah, keluarganya, maka kata Nabi, qudiya min hasanatihi, akan ditebus dengan pahalanya. Nah, masuklah kategori hadis bangkrut tadi Pak. Wa akala malahada. Di mana hadis ini ya bangkrut, urusan dosa ini akan bisa menghabiskan pahala solat kita. Karena besok ditebus dengan pahala tadi. Ada hutang, harta orang diambil, tanah orang panjangnya digeser. Apalagi menimbang dikurangi takarannya. Punya orang diambil aja, dia kuasai. Nah, yang seperti ini masuk kategori wa akala malahadza. Besok ditebus dengan pahala yang dia punya. Wa in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya habis, qabla an yuqda alaih, sementara urusannya belum selesai, ukhiza min khotoyahum faturihat alaih, dipindahkan dosa dia, dosa orang tadi ke dia, summa turiha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke neraka. Nah, inilah pentingnya Pak.
Ya, kita saling meminta maaf dan memaafkan atas kesalahan dosa kita dengan orang lain. Salah satunya berkaitan dengan muamalah. Kalau hutang tak bisa dilunasi, minimal berkabar, mohon maaf, saya belum bisa bayar, mohon dikasih tangguh. Nah, kan enak lagi Pak. Ini kadang-kadang dikasih hutang, pas mau ngutang tak tanggung baik ya. Pas menagih hutang, la ilaha illallah. Yang menagih itu kayak minta utang. Kayak gimana gitu. Ya, ini yang terjadi. Harusnya tidak seperti itu. Makanya penting adab-adab kita pahami. Adab-adab bermuamalah, termasuk adab berhutang, sehingga tidak merusak pahala kita dengan aktivitas tersebut dan tidak merusak catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira demikian. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan pada subuh yang mulia ini. Namun inti kajian kita pada subuh ini, Ramadan mengantarkan kita pada ketakwaan. Pasca Ramadan, ketakwaan kita harus meningkat. Takwa tidak hanya dari sisi ibadah, tidak hanya sholat saja, tapi takwa juga dalam hal muamalah. Kalau ibadah sholat kita pelihara jaga, puasa kita laksanakan, ya, maka muamalah kita juga harus diperhatikan. Yakni muamalahnya harus sah, harus syar'i. Kalau tidak syar'i, tidak sah, maka akan merusak ibadah kita. Apakah itu sholat, puasa, termasuk ibadah haji dan umrohnya kita. Baik, saya kira demikian. Kepada Allah saya mohon ampun, pada ibu bapak saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa tasbih kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.